Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tutorial membuat peta isoiat menggunakan aplikasi QGIS. Adapun anggota kelompok kami yaitu Immanuel Selin dengan awalan NIM 19 akhiran 44, Zarina Anissa dengan NIM 21 akhiran 58, Maure dengan NIM awalan 21 akhiran 07, Tri Rosalina dengan awalan 21 akhiran 17, dan Agung awalan 21 akhiran 34, Samuel awalan 21 akhiran 37, Ostilia Yohana awalan 21 akhiran 43, Angelika Sitafandi awalan 21 akhiran 50, dan terakhir ada Safira Aulia Putri dengan awalan 21 akhiran 66. Baik, untuk membuat data olah isoiat, data yang dibutuhkan itu ada data curah hujan format CSV, data SHP Provinsi Papua Barat, serta data SHP Kabupaten Provinsi Papua Barat. Adapun tahap 1 yaitu mengunduh data curah hujan yang bersumber dari BMKG yang tersedia di platform BMKG. Cara pertama yaitu membuka aplikasi browser menggunakan aplikasi Chrome, lalu search data BMKG online, lalu akan muncul tampilan seperti gambar di samping kiri, lalu pilih menu data online, pusat database BMKG, lalu akan muncul menu seperti pada gambar di samping kanan. Jika Anda belum memiliki akun, silakan memilih menu registrasi untuk pembuatan akun. Untuk pembuatan akun tersendiri akan ditunjukkan langkah-langkahnya oleh aplikasi data online. Lalu untuk selanjutnya, setelah melakukan login dengan memasukkan email dan sandi, akan muncul tampilan seperti pada gambar di kiri. Lalu pilih data iklim, lalu klik data harian, setelah itu akan muncul menu seperti di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Angelika Zetafandi dengan NIM 21135111050. Tahap selanjutnya itu adalah mendownload stasiun secara bergantian. Jadi kita masukkan, kita pilih yang ada nomor atau nama stasiun, lalu pilih stasiun yang ingin di-download, kemudian unduh secara bergantian. Kemudian masukkan rentang waktu yang diinginkan, lalu klik proses. Kemudian kita scroll ke bagian bawah dan klik kirim dan pilih XLS dan save file tersebut pada laptop kita. Lalu kita ulang langkah-langkah tersebut untuk mengunduh data pada stasiun lainnya. Tahap kedua yaitu pengolahan data curah hujan. Pengolahan data curah hujan ini diawali dengan membuka file atau data yang kita dapat, yaitu data curah hujan dalam bentuk Excel. Kemudian pada Excel tersebut ada data dengan nilai 8888 dan itu bukan data curah hujan, melainkan data curah hujan tak terukur dan data tersebut perlu diganti dengan angka 0. Kemudian data curah hujan yang didapat dari setiap stasiun dijumlahkan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agung Zawak Putro dengan NIM 2113511034. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Setelah step selanjutnya yaitu menjumlahkan data curah hujan. Untuk menghitung jumlah data yang ada dari semua stasiun, langkah pertama yang akan diambil yaitu dengan membuat lembaran Excel yang baru yang nantinya lembaran Excel tersebut dimasukkan ke Quantum GIS dalam format CSV. Untuk informasi yang ada pada pada lembaran Excel yang baru yaitu nama stasiun, koordinat stasiun, X, Y, Z, dan data curah hujan seperti gambar yang ada di slideshow. Setelah data itu sudah masuk ke dalam lembaran Excel, eh, data tersebut disimpan dengan format CSV. Lalu setelah data disimpan, kita masuk ke tahap ketiga membuat peta isoiat. Dalam pembuatan peta isoiat ini menggunakan aplikasi Quantum GIS atau QGIS, yang dimana tahapan awal yaitu dengan membuka aplikasi QGIS, lalu
tambahkan layer, lalu klik add layer dan klik add vector layer. Lalu setelah itu akan muncul seperti gambar di slideshow untuk memasukkan data SHP yang dimana diambil pada pembuatan video YouTube, yaitu dengan Provinsi Papua Barat. Lalu setelah data SHP tersebut telah dimasukkan, akan muncul seperti gambar di slideshow. Lalu setelah itu untuk memasukkan data curah hujan, yaitu dengan klik layer, lalu klik add layer, lalu klik add delimited text layer. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya mohon maaf memakai device orang lain. Saya Ucilia Yona Sajida dengan NIM 21135111043 akan menjelaskan tentang persiapan data interpolasi. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah memastikan data curah hujan Papua Barat sudah dimasukkan. Yang kedua, memilih sistem koordinat yang tepat menggunakan derajat desimal. Dan yang ketiga, memilih geometri CRS yang sesuai. Untuk gambar yang kedua, terdapat langkah-langkah dalam menganalisis interpolasi. Yang pertama adalah membuka toolbox dan memilih interpolation. Yang kedua, memilih metode IDW atau Inverse Distance Wake. Yang ketiga, mengisi faktor layar dengan data curah hujan. Yang keempat adalah memilih atribut curah hujan untuk diinterpolasi. Yang terakhir adalah mengeklik tambah untuk menjalankan interpolasi. Next. Lalu selanjutnya dalam gambar tersebut ialah ada pengaturan output. Yang pertama, langkah-langkahnya ialah memilih ukuran raster output. Yang kedua, tentukan ekstensi batas wilayah menggunakan SHP Papua Barat. Yang ketiga, menyimpan semua file output. Lalu gambar terakhir ada proses dalam menginterpolasi IDW. Yang pertama, memilih interpolasi IDW di Processing Toolbox. Yang kedua, menentukan lokasi dan nama file hasil interpolasi dengan format TIV. Yang ketiga, mengeklik save lalu run untuk memulai proses interpolasi. Yang terakhir, hasilnya akan terlihat berupa peta raster berdasarkan data input. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena menggunakan device orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan interpolasi. Yang pertama itu klik run untuk menjalankan proses. Setelah itu klik close. Next. Selanjutnya jika hasil interpolasi sudah muncul, sebelum melakukan klasifikasi berdasarkan data curah hujan bulanan, kita perlu memotong layar interpolasi agar sesuai dengan bentuk SHP Provinsi Papua Barat. Caranya dengan pilih menu raster, kemudian pilih extraction. Next. Selanjutnya pilih opsi clip raster by mask layer. Selanjutnya pada kotak input layer pilih hasil interpolasi yang sebelumnya dibuat. Next. Selanjutnya pada bagian mask layer pilih SHP Papua Barat. Biarkan pengaturan lainnya tetap pada posisi default, namun pastikan untuk mencentang opsi keep resolusi of input raster. Next. Selanjutnya simpan file terlebih dahulu dengan memilih save to file, dan selanjutnya beri nama file tersebut, misalnya clip interpolasi Papua Barat, lalu klik save. Next. Setelah itu klik run untuk memulai proses. Tunggu hingga proses selesai lalu klik close. Selanjutnya matikan checklist pada data interpolasi asli agar hasil klip yang terlihat.
Ini adalah hasil pemotongan interpolasi yang sesuai dengan SHP Papua Barat. Jadi di sini saya Samuel akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi pada gambar yang pertama itu, kita itu tinggal mengganti warnanya saja agar menjadi lebih menarik dan lebih mudah terlihat. Lalu yang gambar kedua itu, kita dapat menambahkan kontur curah hujan dengan cara klik start, extraction, kontur, input layar dan diberi nama Papua Barat, terus intervalnya diganti di 35, lalu namanya itu dibuat dari curah hujan, lalu kita tinggal klik run. Dan gambar ketiga ini adalah gambar dari hasil setelah ditambahkan kontur curah hujan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah mengatur kontur, kemudian dibuat nama stasiun curah hujan. Simbol stasiun curah hujan ini diatur pada bagian simbologi dengan warna yang bisa terlihat jelas pada peta. Kemudian untuk nama stasiunnya diatur pada bagian label sesuai dengan nama stasiun curah hujan yang telah diinput pada bagian sebelumnya. Setelah mengatur nama stasiun curah hujan, kemudian ditambahkan layer vektor SHP kabupaten untuk memunculkan nama-nama kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Dan agar peta curah hujan ini terlihat, vektor diatur menjadi transparan, kemudian nama kabupaten diinput pada bagian label. Hasil akhir peta akan terlihat seperti pada gambar terakhir, di mana terlihat peta curah hujan sekaligus nama-nama kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Immanuel Klein Celestin dengan NIM 19135111044. Melanjutkan yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai bagaimana pembuatan peta curah hujan menggunakan JIS, saya akan menjelaskan hasil akhir peta yang didapatkan dari proses tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa peta menunjukkan adanya distribusi curah hujan di Papua Barat berdasarkan interpolasi dari data 5 stasiun pengamatan. 5 stasiun pengamatan itu ada Rendani, Seigun, Manokwari Selatan, Torea, dan Utarom, yang masing-masing terletak di kabupaten yang berbeda. Pada peta terlihat 2 warna garis yang berbeda, ada garis hitam dan garis warna kuning. Garis warna hitam itu menunjukkan perbatasan administratif antar kabupaten, sedangkan garis yang berwarna kuning merupakan garis kontrol isolen yang menunjukkan persamaan curah hujan di berbagai daerah yang sama ataupun hampir mirip. Kemudian dari gradasi warna bisa diketahui mana daerah dengan curah hujan yang tinggi dan mana daerah dengan curah hujan yang rendah. Kalau berdasarkan peta bisa dibaca kalau di Rendani yang berwarna ungu menunjukkan data curah hujan terendah dengan nilai 88 mm, presipitasi 88 mm. Untuk Seigun atau dengan warna kuning merupakan data curah hujan tertinggi yang didapatkan di 400 mm presipitasinya. Untuk Manokwari Selatan dengan warna hijau merupakan, dan Torea dengan warna hijau muda, biru muda dan hijau menunjukkan nilai curah hujan yang sedang. Utarom pun begitu. Jadi berdasarkan peta bisa diketahui kalau warna ungu menunjukkan curah hujan terendah ke kuning tertinggi. Nah, sedangnya itu diwakili oleh warna hijau, biru muda, dan biru kehijauan. Dari situ bisa terlihat lebih mudah lagi mana daerah dengan curah hujan tinggi, mana daerah dengan curah hujan rendah. Sehingga dengan dibuat peta ini bisa membantu khalayak umum untuk lebih mudah menginterpretasikan sebuah data
dan memahaminya gitu. Nah, sekian penjelasan akhir mengenai peta curah hujan yang didapatkan berdasarkan proses yang sudah dijalankan. Sekian dari saya, sekian dari teman-teman saya. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.